Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa. Senang sekali rasanya di siang hari ini dapat kembali menemani Anda dengan serangkaian informasi menarik yang telah kami rangkum dalam Apa Kabar Indonesia Siang. Bersama saya Rehana Mezia dan juga rekan saya Ana Teli. Betul sekali Rehana, apa kabar? Semoga kondisinya baik ya. Kami harap juga pemirsa dalam kondisi baik. Kami hadirkan pemirsa informasi pertama untuk Anda di mana ada seorang bocah yang berusia 12 tahun warga Tiuh Tunas Jaya di Kecamatan Gunung Agung, Lampung. Ini disiram air panas mendidih oleh sang ibu tiri. Akibatnya sang anak mengalami luka yang cukup serius. Seorang bocah berusia 12 tahun yang masih duduk di bangku kelas 5 sekolah dasar disiram air panas mendidih oleh ibu tirinya. Korban mengalami luka yang cukup serius dengan kondisi melepuh dan terkelupas kulitnya. Peristiwa itu terjadi saat korban sedang menggoreng kerupuk, tiba-tiba korban dilempar sendal oleh adik tirinya. Korban melemparkan kembali ke arah adiknya tepat di bawahnya. Melihat hal tersebut, ibu tiri korban langsung menyiram air panas. Korban kemudian pergi ke kamar mandi dan mengolesi lukanya dengan odol. Korban lalu kabur secara diam-diam ke rumah paman tanpa sepengetahuan ibu tirinya. Korban bercanda sama anak si pelaku yang kelanjutannya menyebabkan penyiraman air panas. Bagian apa, Mas? Itu yang parah bagian pantat sebelah kiri sampai ke bokong sama pahanya itu. Saat ini korban dirawat di salah satu rumah sakit di unit 2 Tulang Pawang, Lampung. Atas peristiwa itu, kerabat korban langsung melaporkan kejadian tersebut ke Polres Tulang Pawang Barat, Lampung. Dari Bandar Lampung, Pujiansyah, TV One mengabarkan. Ya pemirsa, bagi Anda yang tinggal di Batam harus berhati-hati karena usai tanggul kolam penangkaran ratusan ekor buaya Batam di Kepulauan Riau jebol akibat curah hujan tinggi dan diperkirakan puluhan buaya lepas di perairan Batam. Kemunculan buaya di berbagai titik seperti di Perana Tanjung Uncang, Batu Aji, dan perairan Sagulung Batam membuat resah warga. Tak hanya di wilayah perairan, buaya-buaya tersebut juga telah memasuki perkampungan nelayan di pesisir kota Batam. Saat ini petugas terus melakukan patroli di daerah tersebut sambil memasang spanduk agar warga tetap waspada. Diguyur ujar, pagar sama temboknya roboh guys. Kolam tempat penangkaran buaya dan ditemukan ada tanggul yang jebol akibat debit air yang terlalu tinggi serta hujan yang tidak berhenti. Ada beberapa lokasi atau dinding yang sudah ambruk akibat debit air yang terlalu tinggi dan mengakibatkan ada lepas sekitar lebih kurang 5 ekor buaya. Sebelumnya pihak pengelola penangkaran buaya di kawasan PT Perkasa Jagat Karunia ini mengaku hanya terdapat 5 ekor buaya yang lepas dan 3 diantaranya telah berhasil ditangkap. Dari Batam, Kepulauan Riau, Alpoin, TV One mengabarkan. Kami ajak Anda beralih ke Jakarta. Pemirsa, ini gedung Glodok Plaza di Jalan Mangga Besar 2 Jakarta Barat terbakar setelah belasan jam api membakar sejumlah lantai di atas gedung. Dinas Gulkarmat menggunakan peralatan canggihnya untuk memadamkan si jago merah. Api yang membakar lantai 7 Glodok Plaza masih menyala pada Kamis pagi setelah belasan jam berkobar. Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Gulkarmat Jakarta menggunakan alat canggih miliknya, fire stick dan Bronto Skylift untuk memadamkan si jago merah. Mereka juga mengerahkan seluruh personel dan mobil pemadam dari 5 kota Jakarta demi menanggulangi kebakaran ini. Menurut perwira piket Kompi A, Sudin Gulkarmat Jakarta Barat, Sardi, pemadaman tak bisa dilakukan secara manual karena asap tebal sudah mengepung petugas. Kami datang udah besar, Bu. Jadi kami banyak menggunakan mobil fire stick ini. Kalau kita dijalankan dengan manual, kita di lantai 3 pun udah kehalang asap. Udah gelap, kehalang asap. Jadi kami semuanya menggunakan unit Bronto dan stick. Hampir semua muter, Bu, ini.
Kami menggunakan 7 atau berapa tadi? Ya 7. 7. Bronto sama stick. Fire stick. Lantai yang pertama kali terbakar merupakan lokasi diskotek berada. Saat kejadian semalam, setidaknya ada 9 orang terjebak. Mereka lari ke lantai paling atas dan meminta pertolongan. Petugas langsung mengoperasikan Bronto Skylift, jenis mobil pemadam kebakaran yang memiliki tangga dan bisa menjangkau titik api hingga ketinggian sekitar 100 meter. Alat ini juga dipakai untuk mengevakuasi korban yang terperangkap. Dinas Gulkarmat berhasil menyelamatkan seluruhnya. Informasi yang diterima, kebakaran itu terjadi pada lantai 7-8. 9-nya kebakaran tapi nggak begitu gede. Terus ada korban terdampak di sini di bundaran ini, kira-kira 9 orang dan semuanya diselamatkan dengan mobil Bronto, Bu. Nah, siapakah pengunjungnya? Apakah sempat kelihatan pengunjung atau petugas Karyawan. Pegawai? Kalau pengunjung atau karyawan kami nggak nanya panjang kali lebar, tapi nama-namanya ditulis di situ, Bu. Itu nama-nama korban. Tapi semuanya selamat. Kondisinya kayak gimana, Pak? Kondisinya semua sehat. Cuman karena ketakutan, panik aja, shock aja. Jadi semuanya selamat, nggak ada masalah apa-apa. Sementara itu, menurut petugas, hingga Kamis pagi tidak ada korban akibat kebakaran ini. Namun mereka menerima laporan warga yang mengaku kehilangan anggota keluarganya. Orang itu terakhir diketahui berada di Glodok Plaza. Proses pencarian akan dilakukan saat api benar-benar padam. Dari Jakarta, tim TV One mengabarkan. Masih mengenai informasi terkait kebakaran, pemirsa, 1 unit mobil pemadam kebakaran nyaris terbakar di tengah peristiwa kebakaran di Glodok Plaza dini hari tadi. Beginilah detik-detik mobil damkar tertimpa reruntuhan dari ledakan yang kembali terjadi di Glodok Plaza hingga nyaris membakar 1 unit mobil damkar yang terparkir. Sebelumnya, petugas kebakaran melakukan pemadaman dari segala penjuru yang membakar gedung Glodok Plaza Taman Sari, Jakarta Barat. Agar api dari mobil damkar yang terbakar tidak merembet ke kendaraan lain, petugas menyemprotkan apar. Helm lu pakai helm. Kalau mau maju pakai helm. Untuk memperbarui informasi, pemirsa, kami hadirkan rekan kami Atika Harahap yang sudah berada di lokasi, tepatnya di Glodok. Atika, silakan laporan Anda. Ya, selamat siang Ana, Rehana dan juga pemirsa. Untuk pantauan kami pada siang hari ini di kebakaran Glodok Plaza Jakarta Barat hingga siang hari ini masih terus dilakukannya penyelisiran dan juga pemadaman secara manual. Karena memang dari pantauan kami sejak tadi subuh sekitar pukul 6 hingga dengan pukul 10 pagi tadi adanya terus dilakukan pendinginan oleh unit mobil damkar yang mana total data yang kami dapatkan dari Gulkarmat Sudin Jakarta Barat total untuk unit mobil pemadam kebakaran yang sejak pukul 21.23 hingga dengan pagi hari ini ada sebanyak 40 mobil pemadam kebakaran dan total ada 230 petugas pemadam kebakaran yang hingga saat ini pun masih terus melakukan penyelisiran dan juga pemadaman manual. Untuk saat ini memang tadi setelah pukul 10 pagi sudah dilakukannya penyelusuran air begitu ya untuk melakukan pendinginan di sekitar Glodok Plaza hingga dengan tadi dimulai pada pukul 11 ini dilakukannya penyelisiran dan juga pemadaman manual yang mana ini tadi beberapa petugas pemadam kebakaran ini sudah masuk begitu ya dimulai dari lantai 3 hingga dengan lantai 7. Untuk saat ini pun kondisinya asap masih terlihat, Ana, Rehana dan juga pemirsa, dari atas Glodok Plaza kalau dari pantauan kami karena memang pada saat ini masih terus dilakukannya penyelisiran dan juga
pemadaman secara manual. Tadi pun kami sempat menanyakan kepada Kasiop Sudin Gulkarmat Jakarta Barat, Syarifuddin mengatakan bahwa total ada 9 korban yang terdata dan sudah dilakukannya pengamanan dan 9 korban ini dinyatakan selamat. Namun memang dari pos Gulkarmat yang bertugas di sekitar Glodok Plaza ini menerima data tambahan baru, laporan bahwa ada sekitar pukul 3 subuh pagi hari tadi ada satu yang masih dinyatakan hilang karena ini merupakan wanita seorang kasir begitu ya. Laporan ini langsung dilaporkan oleh kerabatnya. Kemudian juga ada 4 data tambahan baru yang diterima pada pukul 10 pagi hari tadi di pos Gulkarmat yang bertugas di sekitar Glodok Plaza ini begitu ya. Tadi pun untuk kelima data terbaru korban yang masih dinyatakan hilang ini masih terus dilakukan pencarian korban oleh Gulkarmat ataupun petugas pemadam kebakaran yang saat ini masih terus melakukan pendinginan secara manual di dalam begitu ya. Karena tadi kami nanyakan kalau dari Kasiop Sudin Gulkarmat Jakarta Barat ini mengatakan hingga saat ini fokus yang dilakukan utama Gulkarmat Jakarta Barat dan juga 5 kota lainnya ini untuk melakukan penyelisiran dan juga pemadaman secara utuh hingga dengan dinyatakannya nanti ini kondisi api sudah hijau begitu ya, baru memang ada juga tim pemadam ini untuk melakukan pencarian korban dari data-data yang masih terus bertambah. Dikatakan saja tadi data terakhir ini dipegang ataupun dilaporkan oleh rekannya sekitar pukul 10 pagi hari tadi. Dan saat ini Anda Rehana dan juga pemirsa, kalau dapat kami gambarkan memang beberapa mobil pemadam kebakaran ini pun masih terus melakukan pendinginan begitu ya. Untuk kendalanya sendiri tadi dikatakan bahwa ini merupakan lantai 7 dan lantai 8 yang merupakan sumber awal api ini. Lokasi ini cukup luas dan juga ini ada peredam suara karena titik awal api ini berasal dari tempat hiburan malam yang ini juga merupakan diduga menjadi sumber utama api ini cepat untuk merembet ke lantai 9. Sementara demikian, Anda dan juga Rehana, kembali ke studio. Baik, terima kasih Atika Rahab melaporkan langsung dari Glodok. Selamat kembali beraktivitas. Ya pemirsa, kami hadirkan informasi lainnya untuk Anda. Di era modern dan juga kemajuan zaman, kepercayaan terhadap hal-hal mistis ini ternyata masih bertahan kuat di Surabaya, Jawa Timur. Pasalnya ada sebuah toko yang menjual barang-barang klinik dan perlengkapan perdukunan di kota Surabaya yang ramai dikunjungi pembeli. Toko barang-barang antik dan perlengkapan perdukunan ini berada di deretan toko yang terletak di kawasan Sentra Patu Akik dekat Pasar Turi, Surabaya, Jawa Timur. Toko ini sudah berdiri sejak tahun 1991 dan menjadi pusat jual beli barang-barang antik dan perlengkapan perdukunan yang banyak dikunjungi oleh kolektor dan praktisi dunia spiritual alias dukun. Aneka benda seperti patung, boneka hingga kalung terbuat dari bahan kuningan dan besi yang diklaim mempunyai kekuatan mistik dijual di toko ini. Selain itu ada juga keris hingga benda-benda langka yang kerap terkait dengan praktik-praktik dunia spiritual atau dukun. Harga barang-barang di toko ini bervariasi mulai dari 5.000 hingga jutaan rupiah. Pembeli yang datang tidak hanya berasal dari Surabaya, namun juga luar daerah. Bahkan ada yang datang dari luar negeri. Namun tidak semua pengunjung membeli barang-barang klinik tersebut untuk praktik perdukunan. Ada juga yang membeli barang-barang tersebut sebagai koleksi belaka. Cari ini barang-barang antik. Barang-barang antik. Seperti apa Pak biasanya kalau cari ke sini Pak? Ya macam-macam. Adanya apa, nemu apa. Kalau sesuai cocok dengan hati, ya saya beli. Ini contoh, nemu kayak kereta kencana ini buat hiasan di rumah. Buat hiasan di rumah bagus ya. Pak. Pak berarti ini buat hiasan Pak ya? Buat hiasan aja, tidak ada istilah apa lah, mistik atau apa, cuma hiasan. Ini kayak angin Darmo ya.
Sementara pemilik toko Zainuri mengungkapkan ia tidak tahu untuk tujuan apa pengunjung tokonya membeli barang-barang klinik tersebut. Namun menurutnya permintaan terhadap barang-barang mistis ini terus meningkat. Satu kocak. Pak, biasanya orang beli buat apa, Pak? Nah, itunya agak kurang tahu ya, kebanyakan itu satu orang mau dijual lagi. Terus belinya yang nggak tahu buat apa gitu. Biasa bisa. Iya. Banyak buat hiasan di rumah. Pembelinya biasanya dari mana aja, Pak? Oh, banyak, Pak. Pembelinya Pak. Dari Mojokerto, Jombang, Banten. Seluruh Jatim ya? Iya. Ada yang luar pulau? Ada, Pak. Ada ya. Meskipun tidak semua orang percaya pada kekuatan mistis yang diyakini ada pada barang-barang tersebut, namun keberadaan toko ini menunjukkan masih ada permintaan dan ketertarikan terhadap benda-benda yang diklaim memiliki kekuatan supernatural. Dari Surabaya, Jawa Timur, Zainal Azari, TV One mengabarkan. Pemirsa, terdakwa difabel dugaan pelecehan seksual IWAS alias Agus hari ini menjalani sidang perdana di Pengadilan Negeri Mataram. Informasinya sesaat lagi hanya di Apa Kabar Indonesia Siang. Anda kembali di Apa Kabar Indonesia Siang. Pemirsa, kami hadirkan informasi untuk Anda. Ini terdakwa difabel dugaan pelecehan seksual IWAS alias Agus hari ini menjalani sidang perdana di Pengadilan Negeri Mataram. Agus melayangkan protes mengenai fasilitas bagi penyandang disabilitas yang sebelumnya dijanjikan. Terdakwa kasus pelecehan seksual IWAS alias Agus Buntung menjalani sidang perdana di Pengadilan Negeri Mataram. Dengan mengenakan rompi merah marun, Agus tiba di Pengadilan Negeri Mataram pukul 9 pagi WITA. Sidang yang digelar secara tertutup ini mengagendakan pembacaan dakwaan dari jaksa penuntut umum. Setibanya di pengadilan, Agus langsung melayangkan protes mengenai fasilitas bagi penyandang disabilitas di tahanan. Agus mengaku fasilitas yang dijanjikan sebelumnya tidak terpenuhi. Yang diberitakan bahwa sebuah ada pendampingan di LP atau dana fasilitas disabilitas, saya menyampaikan atas nama KDI untuk memenuhi hak saya yang harus dipenuhi. Satu di antara 19 kuasa hukum Agus mengatakan kliennya merasa tidak nyaman di dalam lapas. Pihaknya akan mengajukan penangguhan penahanan. Sidangan bahwa apa yang disampaikan oleh KDD itu ternyata tidak benar, katanya Agus. Jadi ya dia yang mengalami. Sekarang lagi borok-borok itu, dan mohon maaf, katanya pantatnya sudah luka itu. Jadi caranya untuk nyebok pun juga keras gitu. Kasar. Sementara itu, Ketua Komisi Disabilitas Daerah Joko Jumadi menjelaskan fasilitas yang diberikan lapas bukan perkara kenyamanan, melainkan aksesibilitas untuk penyandang disabilitas. Yang jelas kan aksesibel. Jadi yang dibutuhkan itu adalah aksesibelnya. Kalau soal nyaman dan tidak nyaman, orang di lapas ya tidak ada satupun yang nyaman. Gitu. Jadi ini soal bicara soal IWAS alias Agus Buntung didakwa pasal 6C Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dengan ancaman hukuman 12 tahun penjara dengan denda maksimal 600 juta rupiah. Dari Mataram, Nusa Tenggara Barat, Herman Zuhdi, TV One mengabarkan. Kita hadirkan informasi lainnya pemirsa mengenai kasus pembunuhan di mana polisi akhirnya menangkap pria berinisial NI pelaku pembunuhan mantan aktor sinetron Sandi Permana. Saat dibawa ke lokasi pembunuhan, pelaku menunjukkan sebuah badik yang dibuang setelah dipakai untuk menyerang korban. Inilah pria berinisial NI alias Nanang Gimbal, tersangka penyerangan yang menewaskan mantan aktor sinetron Laga Sandi Permana. Nanang Gimbal ditangkap petugas gabungan Polres Metro Bekasi bersama Subdit Reserse Polda Metro Jaya setelah 3 hari buron dan sempat mengelabui petugas dengan memotong rambut Gimbalnya. Nanang Gimbal ditangkap di sebuah warung di Karawang, Jawa Barat. Sebelumnya, polisi juga sempat menggeledah rumah kosong yang diduga dicurigai sebagai tempat persembunyian pelaku. Setelah ditangkap, petugas menggiring Nanang Gimbal untuk mengamankan barang bukti senjata pembunuhan.
Mereka mendatangi rumah Nanang yang masih berdekatan dengan rumah korban Sandi Permana di perumahan TNI Polri Desa Cibaru Sanjaya, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Dalam proses penyisiran di TKP, polisi menemukan sebilah badik yang dibuang pelaku di dalam selokan keruh di depan rumahnya. Untuk motifnya sendiri besok akan disampaikan secara detail oleh Bapak di Reskrim Polda Metro Jaya. Ini hubungannya teman apa? Satu MT. Ya. Untuk status sama istri pelaku sendiri masih saksi atau seperti apa? Sudah diperiksa, ada 7 orang saksi yang sudah diminta keterangan untuk klarifikasi. Polisi juga melanjutkan penanganan kasus dengan melakukan prarekonstruksi untuk mencocokkan keterangan para saksi dengan pengakuan tersangka dan juga bukti-bukti di lokasi. Dari Bekasi dan Karawang, Jawa Barat, tim TV One mengabarkan. Kami ajak Anda beralih ke Sulawesi, pemirsa. Diduga kelalaian dari petugas vendor, sebuah lemari kotak uang pada mesin ATM Bank BUMN di Kota Bau-Bau, Sulawesi Tenggara terbuka sendiri saat terjadi transaksi. Sontak peristiwa ini membuat heboh warga dan para nasabah bank yang hendak melakukan transaksi di ATM. Batara Guru dekat pesantren, jebol. Amankan TKP. Video penampakan sebuah mesin ATM yang dalam kondisi terbuka di Kota Bau-Bau, Sulawesi Tenggara viral di media sosial. Perekam menyebut ada 3 kotak uang diduga hilang, serta adanya tumpukan sisa uang pecahan Rp50.000 yang masih tersusun di dalam lemari ATM. Kondisi tak wajar ini pertama kali diketahui seorang nasabah yang saat itu hendak melakukan penarikan uang di ATM, namun uang yang ditarik tidak keluar. Tiba-tiba penutup lemari kotak uang terbuka dengan sendirinya. Kejadian ini membuat sang nasabah kaget dan langsung melaporkannya ke pihak kepolisian. Aparat kepolisian dari Polres Bau-Bau yang tiba di lokasi langsung melakukan pemeriksaan dan olah TKP. Dari hasil pemeriksaan tidak ditemukan adanya pengerusakan pada mesin ATM. Di dalam mesin tersebut juga terdapat 3 kotak uang yang berada di tempatnya. Dugaan sementara ini disebabkan kelalaian petugas vendor ATM. Bahwa hasil olah TKP tidak ada pengerusakan atau bekas-bekas pencongkelan di dalam kotak ATM tersebut. Jadi dugaan sementara dari pihak hasil olah TKP adalah kesalahan dari vendor yang mengisi ATM. Kemungkinan apakah kurang rapat dalam merapatkan pintu, maksudnya kotak ATM tersebut atau bagaimana, yang jelas mungkin kelalaian dari vendor tersebut. Demikian. Kasus ini kini ditangani penyidik dari Polres Bau-Bau. Polisi masih memeriksa sejumlah saksi dan melakukan pemeriksaan. Apakah ini murni kelalaian atau adanya unsur tindak pidana? Dari Kota Bau-Bau, Sulawesi Tenggara, Jamil Azali, TV One mengabarkan. Pemirsa, Bareskrim Polri menetapkan 2 tersangka dalam kasus tindak pidana pencucian uang atau TPPU yang berasal dari tindak pidana judi online untuk membangun dan mengelola hotel di Semarang, Jawa Tengah. Bareskrim merilis penetapan status hukum terhadap korporasi PT AJP dan 1 orang berinisial FH sebagai tersangka tindak pidana pencucian uang hasil judi online. Polisi juga menyita barang bukti uang senilai Rp103,2 miliar yang turut ditampilkan dalam konferensi pers. Diketahui PT AJP merupakan pengelola Hotel Arus Semarang yang dibangun menggunakan dana judi online dan menerima transaksi dari rekening seorang berinisial FH yang juga telah ditetapkan sebagai tersangka. Dan alhamdulillah dari pengungkapan ini, hari ini kami sampaikan bahwa kita sudah menetapkan tersangka. Yang pertama yaitu korporasi, yaitu PT AJP yang berkantor di Hotel Arus juga di Semarang. Kemudian tersangka yang kedua yaitu FH. Dua-duanya sudah cukup bukti, artinya memenuhi 2 alat bukti yang sah untuk kita tingkatkan statusnya menjadi tersangka. Kita lihat bahwa proses penyidikan kita khususnya terkait masalah modus operandi yang dilakukan oleh kedua tersangka, khusus untuk PT AJP, ini adalah
korporasi yang menampung uang dari rekening FH yang digunakan untuk pembangunan hotel Arus yang ada di Semarang dan mengelola hotel Arus itu sendiri dan hasilnya kembali kepada PT AJP. Informasi lainnya pemirsa, diduga terjangkit penyakit mulut dan kaki di Bojonegoro, Jawa Timur dihebohkan lagi dengan temuan 4 ekor bangkai sapi yang sengaja dibuang di Sungai Bengawan Solo dalam keadaan membusuk. Penemuan bangkai sapi ditemukan lagi dekat pintu bendung gerak Sungai Bengawan Solo, tepatnya di Desa Ngeringin Rejo, Kecamatan Kalitidu, Bojonegoro. Bangkai pertama, 1 ekor sapi ditemukan hanyut mengambang di Desa Kecamatan Padangan, kemudian 3 ekor di Bendungan Gerak pada Rabu sore kemarin. Pihak BPBD Kabupaten melakukan proses evakuasi dengan mengikatkan tali ke tubuh sapi. Namun karena kondisi sudah membusuk saat diangkat ke darat menggunakan eskavator. Petugas Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Bojonegoro melakukan penguburan dengan sesuai SOP PMK sebelum disemprot dengan disinfektan. Evakuasi bangkai sapi yang diduga dari karena virus PMK. Diketahui sebelumnya ditemukan bangkai menumpuk di lokasi pintu air Bendungan Gerak 8 ekor. Fenomena muncul dibuangnya bangkai sapi ke Sungai Bengawan Solo. Pihak terkait belum bisa memastikan yang dibuang saat ini positif PMK atau tidak karena menunggu hasil laboratorium dari Surabaya. Dari Bojonegoro, Jawa Timur, Dewi Rina Handayani, TV One mengabarkan. Ya pemirsa, apa kabar? Indonesia Siang akan kembali dengan sejumlah informasi lainnya. Tetaplah bersama kami. Terima kasih masih bersama kami, bersama Ana dan juga Rehana. Kembali kami hadirkan untuk Anda pemirsa informasi ini diduga terkait sengketa lahan yang tak kunjung selesai. Bangunan sebuah sekolah di Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan kondisinya memprihatinkan. Warga yang mengklaim pemilik lahan melarang renovasi gedung sekolah, akibatnya siswa terpaksa belajar di ruang beratap terpal. Beginilah kondisi bangunan SD Negeri 95 Campagaya di Desa Tamasaju, Galesong Utara, Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan. Sejak tahun 2021, 3 bangunan ruangan kelas tak lagi bisa digunakan untuk proses belajar mengajar. Lantaran tersandung kasus sengketa kepemilikan tanah antara warga dengan Pemda Takalar. Menurut kepala sekolah, sejak seorang warga yang mengaku sebagai pemilik tanah melarang melanjutkan renovasi gedung sekolah, bangunan terbengkalai dan siswa terpaksa belajar di luar gedung sekolah. Sekolah terpaksa memanfaatkan satu gedung kelas beratapkan terpal. Kita di sini kondisinya seperti ini, belajar di bawah atap tenda yang kalau musim hujan kita kehujanan, kadang berkumpul masuk ke kelas dengan kondisi plafon yang sudah runtuh. Belakang juga begitu Pak, kita belajar di teras, makanya kami sebagai guru di sini sangat kasihan kepada anak-anak kami. Utamanya kalau memasuki musim hujan kita tidak tahu kita mau lari kemana. Sementara Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Takalar mengaku tidak dapat berbuat apa-apa lantaran terkendala status kepemilikan lahan. Sampai sekarang kondisinya tetap seperti itu karena kami dari Dinas Pendidikan tentunya tidak bisa menindaklanjuti, memperbaiki sarana-prasarana yang ada di situ karena persoalan lokasi, dalam hal ini lahan. Orang tua siswa dan guru berharap pemerintah segera menyelesaikan permasalahan lahan sekolah, sehingga siswa dapat belajar dengan sarana dan prasarana yang memadai. Dari Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan, Idris Tajanang, TV One mengabarkan.
Pemirsa, di era modern dan kemajuan zaman, kepercayaan terhadap hal-hal mistis ternyata masih bertahan kuat di Surabaya, Jawa Timur. Ya, pasalnya ada sebuah toko yang menjual barang-barang klinik dan perlengkapan perdukunan di kota Surabaya yang ramai dikunjungi oleh pembeli. Toko barang-barang antik dan perlengkapan perdukunan ini berada di deretan toko yang terletak di kawasan sentra Batu Akik dekat Pasar Turi, Surabaya, Jawa Timur. Toko ini sudah berdiri sejak tahun 1991 dan menjadi pusat jual beli barang-barang antik dan perlengkapan perdukunan yang banyak dikunjungi oleh kolektor dan praktisi dunia spiritual alias dukun. Aneka benda seperti patung, boneka hingga kalung terbuat dari bahan kuningan dan besi yang diklaim mempunyai kekuatan mistik dijual di toko ini. Selain itu ada juga keris hingga benda-benda langka yang kerap terkait dengan praktik-praktik dunia spiritual atau dukun. Harga barang-barang di toko ini bervariasi mulai dari 5.000 hingga jutaan rupiah. Pembeli yang datang tidak hanya berasal dari Surabaya, namun juga luar daerah. Bahkan ada yang datang dari luar negeri. Namun tidak semua pengunjung membeli barang-barang klinik tersebut untuk praktik perdukunan. Ada juga yang membeli barang-barang tersebut sebagai koleksi belaka. Cari ini barang-barang antik. Barang-barang antik. Seperti apa Pak biasanya kalau cari ke sini Pak? Ya macam-macam. Adanya apa, nemu apa. Kalau sesuai cocok dengan hati, ya saya beli. Ini contoh, nemu kayak kereta kencana ini buat hiasan di rumah. Buat hiasan di rumah bagus ya. Pak ya? Pak, berarti ini buat hiasan Pak ya? Buat hiasan aja, tidak ada istilah apa mistik atau apa, cuma hiasan. Sementara pemilik toko Zainuri mengungkapkan ia tidak tahu untuk tujuan apa pengunjung tokonya membeli barang-barang klinik tersebut. Namun menurutnya permintaan terhadap barang-barang mistis ini terus meningkat. Pak, biasanya orang beli buat apa Pak? Itunya agak kurang tahu ya, kebanyakan itu satu mau orang mau tujuan lagi, terus belinya yang nggak tahu buat apa gitu. Biasa bisa. Iya. Banyak buat hiasan di rumah. Pembelinya biasanya dari mana aja Pak? Oh, banyak Pak pembelinya Pak. Dari Mojokerto, Jombang, Banten, seluruh Jatim ya? Iya. Ada yang luar pulau? Ada Pak. Ada ya di sini. Meskipun tidak semua orang percaya pada kekuatan mistis yang diyakini ada pada barang-barang tersebut, namun keberadaan toko ini menunjukkan masih ada permintaan dan ketertarikan terhadap benda-benda yang diklaim memiliki kekuatan supernatural. Dari Surabaya, Jawa Timur, Zainal Azari, TV One mengabarkan. Nah pemirsa, lalu apa saja ya yang dijual di toko barang-barang klinik ini? Sudah ada rekan kami Goldi Gumilang yang akan mengabarkan langsung dari lokasi. Selamat siang Goldi, silakan dengan laporan Anda. Selamat siang Riana, Anda dan juga pemirsa. Saat ini berada di sentra Batu Akik dan juga Permata yang berada di Jalan Indrapura, Kecamatan Kembangan, Kota Surabaya. Di mana selain terdapat pedagang dan juga perajin batu akik, di lokasi ini juga ada sejumlah toko yang menjual barang-barang klinik atau yang erat kaitannya dengan perdukunan. Dan untuk lebih jelasnya pemirsa, di sini ada sekitar 3 toko dan kami akan mengajak pemirsa untuk melihat ke salah satu toko barang-barang apa saja yang diperjualbelikan di toko-toko tersebut. Ini di lokasi ini ada sekitar 3 toko pemirsa, di mana kami memantau sedari siang tadi ada cukup lumayan untuk pembeli yang datang untuk melihat berbagai lokasi di sini. Ini bisa kami tunjukkan pemirsa, di sisi kanan ini adalah sejumlah barang-barang yang diperjualbelikan di toko ini. Nah seperti ini pemirsa, ada sejumlah keris kecil seperti ini, ada sejumlah keris kecil, kemudian juga ada gambar Semar di sini. Ada juga seperti patung-patung kecil Semar seperti ini, dan ada keris juga, keris kecil. Karena memang ini rata-rata terbuat dari besi ataupun kuningan pemirsa. Ada juga ini, kita tunjukkan ada paku juga yang dijual di sini.
Kemudian kami juga mewawancarai pemilik toko bernama Ibu Ratna. Ia mengungkapkan bahwa barang-barang ini ataupun alat-alat ini dijual di harga antara di 10.000 hingga sampai ratusan bahkan jutaan rupiah. Kemudian untuk pengrajin atau tempat mengambil barang-barang ini berada di sejumlah tempat. Salah satunya adalah di Trowulan, Kota Mojokerto, Jawa Timur, di mana memang ada saat-saat tertentu di mana lokasi ini ramai dikunjungi para pembeli seperti pada waktu Suroan atau setelah Lebaran. Dan kami juga menanyai tadi selain dari barang-barang ini ada juga keris besar yang dijual di sini. Itu juga di kisaran harga antara 200 hingga 250. Untuk para pembeli juga kami tadi memantau sebagian besar memang ada beberapa yang mengkoleksi sebagai barang kolektor, karena memang dari pihak pedagang atau dari Bu Ratna sendiri mengatakan bahwa ini menjual souvenir seperti itu pemirsa. Namun juga memang barang-barang seperti kami perlihatkan ya, salah satunya ya seperti seperti Semar Mesem ini pemirsa, ini juga ada erat kaitannya dengan praktek-praktek mistis atau yang berkaitan dengan supranatural, atau orang awam sering menyebutnya dengan praktek perdukunan. Dan di lokasi ini juga masih marak juga didatangi oleh para pembeli, sehingga memang fenomena ini hingga saat ini di era modern seperti sekarang ini masih cukup diminati oleh para pembeli yang datang untuk mengkoleksi barang-barang antik dari sejumlah toko di sentra Batu Akik maupun Permata di kota Surabaya. Seperti itu gambaran dari sejumlah toko yang menjual berbagai alat-alat ataupun barang-barang kledik di kota Surabaya. Kami kembalikan ke rekan di studio. Terima kasih, laporan langsung Goldi Gumilang. Mungkin Rehana dan juga pemirsa tertarik kita menuju ke Surabaya nanti kalau ada waktu ya. Betul. Untuk berburu yang tadi ya. Betul sekali. Ada informasi lainnya tentu akan kami hadirkan untuk Anda, tapi kami jeda terlebih dahulu pemirsa, usai jeda kami kembali. Masih bersama kami pemirsa di Apa Kabar Indonesia Siang. Kita ke informasi lainnya di mana Ketua MPR sekaligus Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani menyatakan bahwa Presiden Prabowo Subianto memerintahkan agar pagar sepanjang 30 km di perairan Kabupaten Tangerang, Banten dicabut. Presiden Prabowo juga menginstruksikan agar pembangunan pagar laut diusut tuntas. Sudah, beliau sudah setuju pagar laut, pertama itu disegel, kemudian yang kedua beliau perintahkan untuk dicabut kan, gitu, usut begitu. Nah. Apakah akan ada evaluasi untuk proyek PIK Dubai? Saya tidak sampai di situ pengetahuan saya. Saya Ketua MPR. Kami hadirkan informasi lainnya pemirsa, ini hingga hari ke-6 kebakaran tambang minyak ilegal di Kabupaten Batanghari, Jambi belum berhasil dikendalikan. Semburan minyak bercampur gas dari lubang sumur menyebabkan kerusakan lingkungan di sekitar lokasi tambang. Kobaran api yang diperkirakan setinggi 10 meter pasca kebakaran di sumur tambang minyak ilegal sampai hari ini belum juga berhasil dipadamkan. Semburan api yang terjadi selama 6 hari ini terjadi di kawasan hutan produksi Dusun Senami, Desa Jebak, Muara Tembesi, Kabupaten Batanghari, Jambi. Tim gabungan yang berada di lokasi kebakaran sampai saat ini terus berupaya menjinakkan api, agar kobaran api tidak merembet ke areal permukiman warga dan juga hutan. Kobaran api dari tambang sumber minyak ilegal yang diketahui milik salah seorang warga berinisial DK ini mengakibatkan 3 orang pekerja mengalami luka bakar serius. Tidak hanya itu, tumpahan minyak ke anak sungai akibat dari aktivitas pengeboran minyak secara ilegal ini juga mengakibatkan kerusakan lingkungan sekitar. Itu minyak itu aku warang. Oh, nyembur ya. Oh, ngalir we. Minyak ya itu. Sampai saat ini kita belum ada berkoordinasi dengan BPBD atau semacam mengadakan rapat tim teknis untuk pemerintah yang ada pada saat ini. Ya, kita berharap setidaknya dari Pertamina diundang juga, karena pihak Pertamina yang tahu teknis untuk pemadaman kebakaran sumber ilegal tersebut.
Tim gabungan mengaku belum menemukan solusi seperti apa teknis pemadaman yang akan dilakukan. Mereka berencana melakukan rapat serta meminta bantuan dari pihak Pertamina agar kobaran api segera teratasi. Dari Batanghari Jambi, Tarmizi, TV One mengabarkan. Minyak itu aku warang. Oh, nyembur ya. Oh, ngalir weh. Kita hadirkan informasi lainnya pemirsa mengenai aksi polisi yang heroik karena seorang anggota Polri dari Polsek Sekongkang, Sumbawa Barat, Nusa Tenggara Barat menjadi perbincangan karena aksi heroiknya. Ya, Bribka Abdul Syahid mengorbankan tubuhnya sendiri menjadi jembatan agar ibu dan anak yang masih kecil bisa menyeberangi jalan putus akibat longsor. Tanpa pikir panjang, Bribka Abdul Syahid langsung menelungkupkan tubuhnya di jalan yang terputus akibat tanah longsor di Kecamatan Sekongkang, Sumbawa Barat, Nusa Tenggara Barat. Ia rela menjadikan badannya sebagai titian demi membantu seorang ibu dan anaknya menyeberang. Ibu ini pun akhirnya bisa lewat dengan selamat. Aksi heroik Bribka Abdul Syahid ini menjadi viral. Netizen menilai pengorbanan Bribka Syahid untuk masyarakat patut dijadikan teladan. Jadi pada waktu kejadian jembatan sedang proses pembangunan, ada salah satu warga yang sedang membawa bayi yang kesulitan untuk menyeberang karena jembatan sedang dalam proses perbaikan. Kemudian karena si ibu ini merasa kesulitan sehingga Bribka Abdul Syahid menawarkan diri untuk sebagai jembatan buat ibu ini sehingga ibu ini bisa menyeberang dengan aman. Kehadiran anggota Polri, khususnya Babin Kamtibmas di tengah masyarakat adalah untuk memberikan rasa aman. Tugas mereka juga membantu warga kapan saja, terutama dalam situasi darurat seperti ini. Dari Sumbawa Barat, Nusa Tenggara Barat, Irwan Syah, TV One mengabarkan. Langsung saja pemirsa, kami ajak Anda bergabung bersama dengan Bribka Abdul Syahid untuk menceritakan sebenarnya apa yang terjadi begitu. Selamat siang, Assalamualaikum Bribka Syahid. Selamat siang, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih loh Pak sudah membantu ibu dan anak kecil tersebut. Ini ceritanya seperti apa sih? Kenapa sampai harus mengorbankan badan sendiri? Ya. Terima kasih Mbak. Halo? Halo Pak. Iya. Pak Syahid masih bersama kami? Dalam hal tersebut, siap. Oke, silakan Pak. Dalam hal tersebut, siap mohon izin. Dalam hal tersebut kejadiannya lumayan masyarakatnya banyak untuk mengantri Mbak. Mengantri untuk melewati akses jalan yang belum selesai diperbaiki. Artinya kita sebagai pengamanan bersama anggota Polsek Sekongkang yang dipimpin sama Bapak Kapolsek. Kebetulan saya sebagai Babin Kamtibmas di wilayah Desa Tatar, karena akibat derasnya hujan yang melandai Kecamatan Sekongkang. Pada saat itu kita membantu warga yang melewati. Baik, Pak Syahid. Dan emergensi, saya melihat keluarga bersama anak sama suaminya. Siap? Baik, silakan lanjutkan Pak Syahid. Halo? Ya, baik. Pak Syahid silakan dilanjutkan. Ya, saya lanjutkan. Dalam keadaan emergensi, keluarga sama suami sama anaknya sama ibunya ingin melewati jembatan yang belum selesai diperbaiki. Akhirnya awalnya pertama suaminya meloncat bersama anaknya, terus saya lihat ibunya
Ya Allah, saya bilang, berikanlah hidayah-mu, petunjuk dan pertolonganmu ya Allah, saya bilang. Pada saat itu saya rebahkan badan saya dari pipa satu ke pipa yang lain, jaraknya kurang lebih 1,5 meter. Saya bilang sama ibu itu, ayo dah Bu, saya bilang. Ah, enggak berani Pak, katanya. Nawaitu lillahi ta'ala, saya bilang. Nah ibu itu buka sandal Mbak, buka sandal. Oke. Tapi belum berani juga. Bukan beraninya dia menginjak baju Pak polisinya, tapi dia khawatir Mbak. Akhirnya dia menginjak punggung saya. Yang terasa berat jadi ringan Mbak. Tapi semua ini bukan berarti kita ingin diviral atau mungkin disanjung sama orang. Tapi betul-betul kewajiban kita sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat. Ini tidak terlepas dari bimbingan dan arahan Bapak Kapolres Sumbawa Barat dan Bapak Kapolsek untuk selalu memberikan kita pengabdian kita kepada masyarakat. Terlebih dari sumpah kita sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat. Demikian Mbak. Baik Pak Syahid, ini aksinya sangat luar biasa sekali, tapi kan pada akhirnya ini menjadi viral ya Pak Syahid. Ini tanggapannya seperti apa? Karena kan kalau kita lihat di media sosial mungkin ada yang berkomentar positif, ada juga mungkin yang berkomentar negatif. Seperti apa menanggapinya Pak? Terima kasih. Untuk masalah kita melakukan yang terbaik, berkorban. Kalau pribadi yang sebagai Babin Kaptipmas, nawaitu lillahi ta'ala. Nawaitu lillahi ta'ala, betul-betul karena Allah, bukan karena kita disanjung, diviral. Karena bentuk tanggung jawab kita kepada masyarakat, bangsa dan negara. Bentuk ibadah kita, bukan karena kalau saya melihat, bayangkan ketika ibu itu meloncat, mungkin akan fatal. Tapi karena tersentuh hati saya, ya Allah, berikanlah petunjukmu, terserahmu. Dan saya juga tidak tahu siapa yang video, siapa yang viralkan, nggak tahu. Mohon izin. Demikian. Oke, Pak Syahid, kalau kita lihat itu kan jembatan belum jadi. Nah, kejadian seperti ini, seperti ibu-ibu yang takut untuk kemudian menyeberang jembatan yang belum jadi, takut melompat, itu apakah baru sekarang terjadi atau memang sudah seperti biasanya banyak juga yang takut untuk menyeberangi jembatan tersebut? Ya, terima kasih. Kalau yang untuk sekarang, untuk kejadian kemarin, baru pertama kali dia terjadi Mbak. Terjadi untuk melintasin jembatan yang belum selesai. Kalau yang kemarin-kemarin memang sebelum jadi jembatan, akses jalan yang roda 4 bisa kita lewati, kita bantu. Akhirnya karena sudah akibat derasnya curah hujan yang menyebabkan longsor jembatan itu, terus kita bikin polis line untuk melarang ibu-ibu atau mungkin pengguna jalan R2 R4. Mohon izin. Baik, Pak Syahid, ini mungkin Anda bisa mengabarkan kepada kami situasi di sana ketika itu, apakah tidak ada papan atau seperti apa Pak Syahid sehingga akhirnya memutuskan untuk ya sudah menggunakan badan saya saja untuk menyeberangi. Halo? Ya, baik Pak Syahid, sudah bisa mendengar suara kami? Oh siap, sudah. Terus, mohon izin. Baik Pak Syahid, ini kan mungkin Anda bisa menggambarkan kepada kami semua mengenai kondisi ketika ada di jembatan tersebut, apakah tidak ada papan atau seperti apa di sana Pak Syahid sehingga memutuskan untuk menggunakan badan untuk menyeberang Pak? Mohon izin, untuk saat itu masih menggunakan pipa fiber yang panjangnya dari PT Aman, yang panjangnya kurang lebih 15 meter. Menunggu dari akses untuk pengangkutan material dari desa Tatar ke desa Tungu. Itu menunggu setengah jam baru nyampe untuk penumpukan material itu, Mbak. Oke, Pak Syahid, kami juga ingin tahu ketika jembatan ini belum jadi begitu. Nah,
Kalau untuk warga yang kemudian ingin melintas menggunakan kendaraan, itu arahnya kemana Pak? Berputarnya apakah jauh sehingga mereka lebih memilih menggunakan jembatan yang belum jadi tersebut? Terima kasih. Kalau untuk putaran itu memang lumayan jauh, Mbak. Seperti kemarin warga harus melintasin dari kabupaten, harus muter untuk melewatin akses jalan itu. Makanya dia memberanikan diri untuk melewatin secara estafet begitu. Demikian. Baik Pak Syahid, tapi setelah kejadian ini begitu ya, membantu seorang ibu dan juga anaknya menyeberang begitu ke jembatan tersebut, apakah hingga saat ini sudah bertemu dengan orang yang Pak Syahid ini bantu ya? Bantu betul? Ya, terima kasih. Kalau untuk niat, ya mohon izin, kalau untuk niat kita, niat karena Allah, bukan karena fastabiqul khairat, berlomba-lomba untuk mencari kebaikan. Kita tidak perlulah, artinya Allah lah yang membalas, Allah yang membalas kebaikan kita. Kita mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Demikian, Mbak. Baik, terima kasih Pak Syahid sudah benar-benar menjadi pengayom masyarakat. Semoga juga di sana jembatannya cepat selesai ya, agar masyarakat bisa nyaman aman. Terima kasih. Assalamualaikum, selamat siang Pak Syahid. Ya pemirsa, apa kabar? Indonesia Siang akan kembali dengan sejumlah informasi lainnya. Tetaplah bersama kami. Anda kembali di Apa Kabar Indonesia Siang. Pemirsa, informasi lainnya untuk Anda, ini Polsek Metro Kebayoran Baru Jakarta Selatan membongkar praktik perdagangan orang atau anak di bawah umur dengan 4 orang pelaku. 4 orang pelaku yang diamankan memiliki peran masing-masing, yakni RA alias A dan MRC alias B, berperan sebagai admin menawarkan korban di aplikasi WeChat. 2 orang pelaku lain, yakni MR alias M dan R alias R, berperan sebagai pengantar jemput dan pengawal saat bertemu pelanggan. Sementara itu, 1 dari 2 korban masih di bawah umur, yakni AMD berusia 17 tahun dan 1 korban lagi, MAL berusia 19 tahun. Korban dijadikan objek pemuas nafsu lelaki hidung belang. Korban dibayar sebesar Rp3.500.000 setelah dapat melayani 70 pelanggan. Polisi menyita uang tunai hasil transaksi seksual sebesar 1 juta lebih dan 4 buah unit handphone. Modus pelaku, para pelaku berperan sebagai admin menawarkan kedua korban melalui aplikasi WeChat dengan tarif Rp250.000 hingga 1,5 juta rupiah. Keempat pelaku dijerat dengan pasal 297 KUHP tentang perdagangan orang dengan ancaman pidana di atas 5 tahun penjara. Kita beralih ke informasi lainnya pemirsa, di mana 1 unit mobil yang sedang mengisi bahan bakar minyak ludes terbakar di SPBU Asam Sangen, Sengkan, Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan. Kobaran api yang membesar juga membakar 1 dispenser atau pompa SPBU. Api berhasil dipadamkan setelah 4 mobil pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi. Belum diketahui penyebab kebakaran, namun diduga berasal dari ledakan telepon genggam yang disimpan pemilik mobil di atas jerigen yang berisi BBM di jok belakang mobil. Pemilik mobil juga mengalami luka bakar di tubuhnya dan harus mendapatkan perawatan medis. Pemirsa, aksi pencurian dengan modus geser tas ini terjadi kembali lagi. Kali ini terjadi di sebuah warung kopi di wilayah Tebet, Jakarta Selatan. Aksi pelaku yang terekam CCTV memperlihatkan dirinya berpura-pura menjadi pengunjung dan menyasar korban yang lengah dan asik berbincang dengan rekannya. Tak butuh waktu lama, laptop milik korban langsung berpindah tangan. Setelah berhasil menjalankan aksinya, pelaku dengan santai melenggang pergi meninggalkan warung kopi. Korban sudah melapor kejadian yang dialaminya ke pihak Polsek Tebet. Pemirsa, ratusan kera liar masuk ke permukiman dan lahan pertanian milik warga di 4 desa dan di 3 kecamatan di Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah.
Warga pun cemas lantaran banyaknya jumlah kera liar tersebut. Inilah video amatir warga yang merekam ratusan kera liar memasuki lahan pertanian dan permukiman warga di beberapa desa di 3 kecamatan Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah. Awalnya puluhan kera liar ini sudah berkeliaran di pinggir jalan dan atap rumah warga yang letaknya berada di Desa Kundisari, Kecamatan Kedu, Temanggung, dengan jumlah sekitar 25 hingga 30 ekor kera liar. Saya kan mau pulang dari teman, nah sudah sampai di depan rumah, saya kok melihat banyak kawanan kera di atap-atap gitu mas. Nah saya coba video, terus saya upload kok viral gitu mas. Kalau jumlahnya kira-kira berapa mas? Jumlahnya kira-kira 20-30an mas. Dengan adanya kawanan kera ini, apakah warga jadi resah mas? Ya tentu resah mas. Warga pun takut dan cemas akan kedatangan kawanan kera liar tersebut. Selain dapat merusak lahan pertanian milik warga, juga mengancam keselamatan warga. Ya resah ya, takut merusak tanaman atau ya lainnya ya. Kalau dengan turunnya kawanan kera ini Pak sudah kerap terjadi tiap tahunnya Bu? Ya baru sekarang ini. Kota Parakan. Teror kera liar di 4 desa itu diperkirakan total berjumlah ratusan kera liar. Hingga kini belum diketahui secara pasti apa penyebab dari teror ratusan kera liar yang diduga berasal dari alam liar Gunung Sumbing dan Sindoro ini. Warga pun berharap kepada pihak terkait agar segera mendagani serbuan kawanan kera liar tersebut. Dari Temanggung, Jawa Tengah, Purnomo, TV One mengabarkan. Kami jeda dulu pemirsa, usai jeda kami kembali dengan rangkaian informasi lainnya untuk Anda sesaat lagi. Masih bersama kami pemirsa di Apa Kabar Indonesia Siang, kita ke informasi selanjutnya di mana bermula dari rasa penasaran, viral aksi pemburu koin jagat membuat sejumlah orang berburu koin jagat di kawasan Sudirman, Jakarta Pusat. Beginilah penampakan sejumlah orang yang diam-diam mencari titik di mana keberadaan koin jagat yang tengah viral di media sosial. Nampak 2 orang remaja yang mengaku warga Jakarta Utara memanfaatkan lokasi jembatan Pinisi kawasan Sudirman, Jakarta Pusat, di mana terdapat sejumlah titik koin menurut aplikasi jagat. Meski mengaku tak menemukan koin yang dicari, namun dirinya sempat melihat plastik yang diduga bungkus koin yang sudah didapati orang lain. Ya udah hilang bang, udah diupdate kayaknya dah. Tadi berburu koin. Berburu koin? Gua sih cuman tadi di atas nemu plastiknya doang, cuma nggak ada koinnya. Tapi di aplikasi masih kedetek, nggak tahu. Oh gitu. Udah ada yang dapat atau belum, nggak tahu sih kita. Di sini titiknya tadi dilihat ada berapa? Ada 2. Seperti diketahui bahwa koin jagat kini tengah marak diburu untuk mendapatkan kode untuk digantikan sejumlah uang. Dari Jakarta, Asben Benef, TV One mengabarkan. Pemirsa, pencarian koin jagat yang tengah ramai terjadi di kota-kota besar seperti Bandung, Jakarta, dan juga Surabaya ini menjadi perhatian masyarakat hingga pemerintah. Pasalnya pencarian koin dengan aplikasi yang disebar di berbagai tempat dan juga fasilitas umum tersebut mengakibatkan sejumlah fasilitas umum rusak oleh ulah para pencari koin. Lantas bagaimana pemirsa tanggapan dari masyarakat? Berikut komentar warga tentang koin perburuan jagat tersebut untuk Anda. Jagat sebetulnya agak nggak setuju sih ya, soalnya itu kan kayak hampir mirip kayak fenomena dulu pernah ada Pokemon Go gitu kan, nyari-nyari via aplikasi, terus kadang untuk si pemainnya sendiri kayak nggak mentingin orang lain gitu, nyari-nyari sampai belusukan terus ngerusak taman-taman gitu. Menurut saya sih nggak efektif, cari-cari koinnya lebih baik sambil jangan sampai ngerusak lingkungan sekitar gitu, tempat-tempat umum, sampai yang di depan juga kan yang di Taman Tegalega jadi rusak juga gitu, dibuka-buka sih. Itu taunya di TV ya, anak-anak pada cari, bapak-bapak itu katanya ada hadiahnya gitu, bisa ditukar katanya. Tapi ibu tidak setuju, soalnya merusak taman juga gitu ya. Jadi nantinya tuh nggak enak dilihat gitu, si tamannya itu jadi berantakan gitu kan. Pada cari koin itu biar dapat hadiah gitu. Kalau ibu sih nggak setuju.
Setuju tidak setuju sih ya. Kalau untuk setujunya menurut saya lumayan juga tuh ada kegiatan buat orang-orang yang nganggur juga mungkin gitu kan, ada kegiatan juga. Yang jualan ramai? Yang jualan ada ramai juga tuh, kena dampak kita tuh tadinya Tegalaga tuh kalau siang agak sepi. Dengan adanya koin jagat tuh orang-orang jadi ramai di sini kumpul. Cuman ada minusnya juga tuh, sebagian taman-taman jadi rusak juga kan ya. Nah itu mungkin dari sisi itu aja sih. Bagusnya juga ada, kan mereka jadi nggak selalu diem di dalam rumah juga main HP terus kan. Kalau gitu kan jadi mereka kayak olahraga juga. Tapi ada juga jeleknya, mereka tuh kan itu jagat koin juga ada peraturannya juga, harusnya jangan merusak fasilitas pabrik. Tapi mereka nggak ngebaca itu semua, jadi fasilitas pabrik itu jadi rusak gitu. Setuju sih, cuman nggak harus ngerusak lingkungan. Kalau ada sendiri udah download aplikasinya atau gimana? Enggak sih, nggak pernah nyari. Ya, nggak pernah nyari. Itu tahu dari mana? TikTok. Dari yang lain, banyak yang nyari. Kita hadirkan informasi lainnya pemirsa masih mengenai koin jagat karena baru-baru ini Jagat Maya dihebohkan dengan aksi berburu koin berhadiah dengan mengunduh aplikasi Jagat Coin Hunt. Pemburu koin berhadiah itu menjalar ke sejumlah kota di Indonesia dan ironisnya, demi mencari koin, para pemburu koin nekat merusak sejumlah fasilitas umum. Baru-baru ini Jagat Maya dihebohkan dengan aksi berburu koin berhadiah dengan mengunduh aplikasi Jagat Coin Hunt. Pemburuan koin berhadiah itu menjalar ke sejumlah kota di Indonesia. Ironisnya, demi mencari koin, para pemburu koin nekat merusak sejumlah fasilitas umum. Di Kota Bandung, Jawa Barat, sejumlah warga baik dewasa maupun anak-anak ikut mencari koin dengan aplikasi yang tengah viral itu. Namun sayangnya, pencarian koin jagat tersebut mengakibatkan fasilitas umum di Kota Bandung rusak akibat pencarian koin yang menyasar semua sudut. Seperti di Taman Tegalaga Kota Bandung, rumput sintetis dan paving blok tanaman rusak usai ramai pencarian koin. Pemerintah Kota Bandung meminta pencarian koin itu dihentikan karena diduga tidak ada izin dari pihak aplikasi. Di Kota Surabaya, pencarian koin jagat terjadi di kawasan Tugu Pahlawan, Surabaya. Orang dewasa hingga anak-anak ramai-ramai mengais koin jagat dari lokasi ke lokasi yang lain. Mereka bahkan tidak segan-segan untuk merogoh ke dalam taman. Pihak Dinas Infokom Kota Surabaya akhirnya membubarkan aktivitas pencarian koin di taman atau fasilitas umum karena aksi mereka bisa merusak taman di Kota Surabaya. Sementara di Jakarta, salah satu lokasi pencarian koin jagat terjadi di kawasan Stadion Utama Gelora Bung Karno. Kerusakan sejumlah tanaman hingga paving blok pecah tak terelakkan saat pemburu koin jagat mulai beraksi. Pihak pengelola Komplek Gelora Bung Karno menyayangkan pihak pemilik aplikasi tak meminta izin saat menempatkan koin-koinnya di kawasan GBK. Pihaknya meminta agar pemilik aplikasi segera membersihkan sisa-sisa koin yang tersebar dan bertanggung jawab terhadap sejumlah kerusakan yang disebabkan aksi pemburu koin. Hingga saat ini, aplikasi Jagat Coin Hunt telah diunduh lebih dari 10 juta akun dan terus bertambah. Iming-iming hadiah mulai dari 100.000 hingga 100 juta rupiah membuat orang ramai-ramai tergiur berburu koin. Ironisnya, aksi berburu koin menjadi meresahkan karena kerap merusak sejumlah fasilitas umum. Tim TV One mengabarkan. Ya pemirsa, nampaknya perburuan koin jagat ini meresahkan sejumlah warga terutama yang ada di beberapa kota di Indonesia. Kita langsung saja pemirsa menuju ke Surabaya, sudah ada Goldi Gumilang di sana yang akan mengabarkan langsung mengenai koin jagat. Silakan Goldi dengan laporan Anda. Selamat siang Rihanna, Anda dan juga pemirsa. Di tangan saya ini ada sebuah koin, tapi bukan koin jagat, di mana fenomena pencarian atau hunt koin jagat ini sedang ramai di sejumlah kota besar di Indonesia. Ada pula di kota Surabaya, disebar di sejumlah titik di ikon kota Surabaya maupun di taman-taman. Seperti saat ini kami berada di Taman Apsari kota Surabaya, di mana lokasi ini jika kami pantau dari aplikasi Jagat itu sendiri, ada 2 koin yang ditempatkan berjumlah senilai 300.000 karena ada 3 jenis koin yang rata-rata dapat ditukarkan dengan uang senilai Rp100.000 hingga Rp100 juta. Ada sejumlah warga di sini, kami akan tanyai beberapanya terkait dengan fenomena pencarian koin jagat ini.
Di samping kami ada sejumlah warga di sini. Ada Mas, boleh saya tanya-tanya bentar ya, dengan Mas siapa? Mas Nizar. Mas Nizar? Iya. Mas Nizar tahu aplikasi Jagat nggak? Pernah dengar sih, Mas. Pernah dengar? Pernah. Tapi Mas Nizar ikut main nggak berburu koin gitu di Surabaya? Nggak pernah, Mas. Oh, nggak pernah? Nggak pernah. Tapi kalau teman-temannya Mas, ada yang ikut kah? Ada, Mas. Banyak, ya? banyak ya. Rata-rata nyarinya tuh di tempat mana aja, Mas? Pernah di Galaxy Mall, ada di Taman Prestasi, terus Taman Terate. Oke, di titik-titik itu ya? Iya. Ada nggak cerita dari teman yang udah dapat gitu, Mas, koin tersebut? Kalau dari sekarang belum ada, Mas. Belum ada Belum ya? ada. Oke. Jadi Mas Nizar sebenarnya nggak minat ya buat main atau seperti apa? Enggak, Mas. Nggak minat Enggak ya? ya. Oke, siap. Makasih banyak atas waktunya ya. Kita tanyai warga lain pemirsa yang berada di Taman Apsari ini. Di samping kami dengan Pak. Boleh kami tanya-tanya bentar nggak? Dengan Pak siapa? Pak Musidi. Pak Musidi. Pak Musidi di Taman Apsari ini yang pernah Bapak lihat tuh ada orang yang nyari koin han kayak gitu, Pak? Kain jagat gitu? Banyak. Banyak ya? Banyak. Biasanya di waktu apa, Pak? Pagi sampai siang menjelang sore. Oke. Biasanya pagi sampai siang ya, Pak ya? Ada yang pernah dapat juga, Pak, yang Bapak lihat? Di parkiran sana anak SMP sana itu. Sekolah situ, parkiran di situ dapat satu. Oh, dapat satu ya? 300. Oke, baik. Pak, menurut Bapak kan di taman ya, Pak ya? Terus rame-rame juga, banyak anak muda, mungkin juga dewasa. Meresahkan nggak sih, Pak, menurut Bapak? Ya, kalau sih meresahkan, ya meresahkan. Karena taman-taman ini kan banyak yang rusak. Banyak yang rusak? Ya. Oh, jadi Bapak pantau banyak yang rusak karena kenapa, Pak? Diinjak-injak kah atau seperti apa? Ya diinjak, ya namanya orang nggak sengaja nyari. Ya diinjak, ya dibongkar besi-besi gitu. Oke, dibongkar besi. Oh, jadi ada yang bongkar juga ya, Pak, di sini, Pak ya? Kan ada, diselokan. Oke. Jadi menurut Bapak ini cukup meresahkan ya, Pak ya? Ya. Oke, baik. Baik, terima kasih banyak atas waktunya ya, Pak. Itu tadi tanggapan sejumlah warga pemirsa terkait dengan fenomena perburuan koin jagat, di mana pemerintah Kota Surabaya juga sudah mengambil langkah terkait dengan fenomena ini, di mana beberapa fasilitas umum juga rentan untuk mengalami kerusakan karena beberapa koin tersebut ditempatkan di taman-taman dan juga di fasilitas-fasilitas umum di Kota Surabaya. Kami kembalikan ke rekan-rekan di studio. Baik, terima kasih laporan langsung Goldi Gumilang dari Surabaya. Ya pemirsa, usai jeda apa kabar Indonesia Siang akan kembali dengan sejumlah informasi lainnya. Tetaplah bersama kami. Terima kasih masih bersama kami. Pemirsa, polisi akhirnya menangkap pria berinisial NI, pelaku pembunuhan mantan aktor sinetron Sandi Permana. Saat dibawa ke lokasi pembunuhan, pelaku menunjukkan sebuah badik yang dibuang setelah dipakai untuk menyerang korban. Inilah pria berinisial NI alias Nanang Gimbal, tersangka penyerangan yang menewaskan mantan aktor sinetron laga Sandi Permana. Nanang Gimbal ditangkap petugas gabungan Polres Metro Bekasi bersama Subdit Reserse Polda Metro Jaya setelah 3 hari buron dan sempat mengelabui petugas dengan memotong rambut Gimbalnya. Nanang Gimbal ditangkap di sebuah warung di Karawang, Jawa Barat. Sebelumnya, polisi juga sempat menggeledah rumah kosong yang diduga dicurigai sebagai tempat persembunyian pelaku. Setelah ditangkap, petugas menggiring Nanang Gimbal untuk mengamankan barang bukti senjata pembunuhan. Mereka mendatangi rumah Nanang yang masih berdekatan dengan rumah korban Sandi Permana di perumahan TNI Polri, Desa Cibarusan Jaya, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Dalam proses penyisiran di TKP, polisi menemukan sebilah badik yang dibuang pelaku di dalam selokan keruh di depan rumahnya. Untuk motifnya sendiri besok akan disampaikan secara detail oleh Bapak di Reskrim Polda Metro Jaya. Ini hubungannya teman apa? Satu RT. Ya. Untuk status sama istri pelaku sendiri masih saksi atau seperti apa? Sudah diperiksa, ada 7 orang saksi yang sudah diminta keterangan untuk klarifikasi. Polisi juga melanjutkan penanganan kasus dengan melakukan prarekonstruksi untuk mencocokkan keterangan para saksi dengan pengakuan tersangka dan juga bukti-bukti di lokasi. Dari Bekasi dan Karawang, Jawa Barat, tim TV One mengabarkan. Ya pemirsa, masih mengenai kasus pembunuhan Sandi Permana, di mana pelarian tersangka pembunuh aktor laga Sandi Permana berakhir di sebuah warung di wilayah Karawang, Jawa Barat saat ditangkap tim gabungan Polda Metro Jaya dan Polres Bekasi.
Pembunuhan aktor laga yang dikenal melalui perannya di sinetron Misteri Gunung Berapi 3 ini sempat menyita perhatian publik. Apalagi terduga pelaku merupakan tetangga korban. Aktor Sandi Permana ditemukan warga dalam kondisi bersimbah darah di dekat rumahnya di perumahan Cibarusah, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat pada Minggu pagi 12 Januari 2025. Korban sempat dilarikan ke rumah sakit di Bogor untuk mendapatkan pertolongan, namun nyawanya tak dapat diselamatkan. Setelah sempat disemayamkan di rumah duka pada Minggu malam, jenazah pria yang dikenal pandai bergaul ini dimakamkan di tempat pemakaman umum tak jauh dari rumahnya. Sosok Sandi Permana selama ini dikenal sebagai mantan pemain sinetron Misteri Gunung Merapi 3. Sandi juga dikenal warga sebagai sosok yang ramah dan pandai bergaul. Jadi sosok Sandi sendiri seperti apa sih? Baik. Orangnya selalu ceria kok, yang selalu bercanda. Ya, meleburkan suasana yang tadi pada diem, tiba-tiba jadi bercanda. Terakhir ketemu kapan Kak? Kalau aku sama Sandi itu emang kayak teman seperjuangan ya, dari zaman sebelum masuk ke Duta Buana itu di Anita aku bareng sama dia. Di Genta pun juga selalu sama dia. Belakangan juga memang sering dipasangin kapal akhir ke Turkinular tuh aku pasangannya sama dia gitu. Jadi dan selepas itu kita kadang-kadang suka bikin YouTube bareng gitu. Terus kadang-kadang juga misalnya dia nelpon, pokoknya apa ya, kalau dibilang kayak teman dekat ya udah seancur-ancurnya emang. Tapi terakhir ketemu sih pas kemarin launching meetingnya aku di Cibubur. Berdasarkan keterangan saksi dan pengakuan korban, sesaat setelah mendapat serangan berupa penikaman, terduga pelaku adalah tetangga korban yang di wilayah perumahan itu lebih dikenal dengan panggilan Nanang Gimbal. Selain dikenal warga karena rambut gimbalnya, pelaku yang oleh sebagian warga dijuluki dengan nama Limbat ini juga dinilai sebagai sosok yang tertutup dan jarang berinteraksi dengan warga sekitar. Setelah melakukan penikaman, terduga pelaku diketahui kabur dan melarikan diri ke wilayah Karawang, Jawa Barat. Berdasarkan penelusuran polisi, terduga pelaku diketahui sempat tinggal di sebuah rumah kosong di Dusun Tegal Asem, Desa Sindang Sari, Kecamatan Kutawaluya, Karawang. Pelarian Nanang Gimbal akhirnya berujung di sebuah warung yang terletak di Jalan Desa Kutamukti, Kecamatan Kutawaluya, Karawang, Jawa Barat. Dari Bekasi dan Karawang, Jawa Barat, tim TV One mengabarkan. Pemirsa, Polda Metro Jaya siang ini merilis pengungkapan kasus pembunuhan aktor serial Misteri Gunung Berapi Sandi Permana oleh tetangganya. Tim gabungan Polsek Cibarusah bersama Satreskrim Polres Metro Bekasi Kabupaten dan Direktorat Kriminal Umum Polda Metro Jaya berhasil menangkap tersangka pembunuhan aktor Sandi Permana setelah buron selama 3 hari. Polisi mengungkap bahwa motif penganiayaan berat yang dilakukan tersangka karena tersinggung dengan sikap korban. Hal ini motifnya adalah si tersangka merasa direndahkan oleh korban dengan cara korban melihat secara sinis ke arah pelaku. Kemudian korban meludah ke arah tersangka. Selanjutnya, modus operandi daripada si pelaku melakukan perbuatan, yaitu dengan cara menusuk ke bagian perut kiri korban sebanyak 2 kali dalam posisi korban masih berada di atas motor. Kemudian korban berhenti dan korban melakukan perlawanan dengan cara menangkis dan menghalang-halangi tersangka untuk menusuk, lalu tersangka tetap berusaha untuk melukai korban dengan cara menusuk kembali ke arah pelipis kiri korban sebanyak 1 kali.
Kemudian menusuk kepala korban sebanyak 1 kali. Kemudian menusuk ke arah dada korban sebanyak 1 kali. Kemudian pelaku menusuk ke arah leher kiri korban sebanyak 1 kali. Polsek Metro, ya. Ya, kita hadirkan informasi selanjutnya ya, Rehana dan juga pemirsa. Ada informasi apa nih? Betul sekali ini, Ana, di mana Polsek Metro Kebayoran Baru, Jakarta Selatan membongkar praktik perdagangan orang anak di bawah umur dengan 4 orang pelaku. 4 orang pelaku yang diamankan ini memiliki peran masing-masing, yakni RA alias A dan MRC alias B berperan sebagai admin yang menawarkan korban di aplikasi micet. 2 orang pelaku lain, yakni MR dan juga R, berperan sebagai pengantar jemput dan pengawal saat bertemu pelanggan. Sementara itu, 1 dari 2 korban masih di bawah umur, yakni AMD berusia 17 tahun dan 1 korban lagi MAL berusia 19 tahun. Korban dijadikan objek pemuas nafsu lelaki hidung belang. Korban dibayar sebesar Rp3.500.000 setelah dapat melayani 70 pelanggan. Polisi menyita uang tunai hasil transaksi seksual sebesar 1 juta lebih dan 4 buah unit handphone. Modus pelaku, para pelaku yang berperan sebagai admin ini menawarkan kedua korban melalui aplikasi dengan tarif Rp250.000 hingga Rp1,5 juta. Keempat pelaku dijerat dengan pasal 297 KUHP tentang perdagangan orang dengan ancaman pidana di atas 5 tahun penjara. Kami hadirkan informasi yang cukup menghebohkan masyarakat, di mana ada penampakan pagar laut di kawasan perairan Tarumajaya, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat yang videonya viral di media sosial. Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Barat menyatakan pagar laut yang dibangun merupakan bagian dari pembangunan alur pelabuhan. Inilah penampakan pagar laut sepanjang 2 km di perairan Tarumajaya, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Pagar yang terbuat dari bambu ini membentang dari tepi pantai menuju laut. Video penampakannya pun sempat viral di media sosial. Sejak dibangun 6 bulan lalu, para nelayan mengaku hampir kehilangan mata pencaharian karena menurunnya tangkapan ikan. Sulit kan sekarang nyari ikan itu. Sulitnya gimana tuh, Pak? Bisa tadinya ikan naik kemarin jadi di baro, ombaknya di gede kalau nengah. Nggak bisa, kan nelayan pinggir. Kalau Bapak ini nelayan-nelayan di pinggiran? Pinggir, nelayan pinggir. Gitu. Kalau sebelum adanya tanggul-tanggul ini, Bapak sehari bisa lumayan. Berapa? Ya sehari kadang-kadang masih dapat 40 kilo. Sekarang paling dapat 5 kilo. Susah. Harus ke tengah dulu Harus gitu? ke tengah dulu. Kementerian Kelautan dan Perikanan atau KKP telah menyurati pemilik pagar laut di Bekasi untuk menghentikan kegiatan di sana. Kementerian KKP menilai ada penyalahgunaan kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan aturan. Yang Bekasi itu pemiliknya kita sudah ketahui, dan kita bergerak bukan karena viral ya. Kita itu tanggal 19 Desember sudah kirim surat ke SDK. Jadi sekarang memang lagi ada proses penegakan hukum karena ada indikasi pelanggaran kegiatan pemanfaatan ruang laut yang tidak memiliki izin PKKPRN. Kendati demikian, Kepala UPTD Pelabuhan Perikanan Muara Ciasem, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Barat, Ahman Kurniawan, membantah pagar bambu yang terbentang 2 km di Laut Paljaya atau Tarumajaya merupakan pagar misterius. Pasalnya, pagar bambu tersebut merupakan proyek kerjasama Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Barat dengan pihak swasta. Jadi perlu kami sampaikan di sini bahwa di perairan Paljaya khususnya ada pembangunan alur pelabuhan, di mana pembangunan alur pelabuhan ini merupakan tindak lanjut dari adanya perjanjian kerjasama antara pihak Pemprov Jabar dengan salah satu perusahaan yaitu PT Tunas Ruang Pelabuhan Nusantara atau TRPN.
di mana di dalam perjanjian kerjasamanya itu pihak TRPN menyanggupi di dalam penataan kawasan pelabuhan perikanan, yaitu di Dinas Kelautan dan Perikanan mengklaim telah mensosialisasikan rencana pembangunan Pelabuhan Nusantara kepada para nelayan. Pembangunan Pelabuhan Nusantara diharapkan mampu menggerakkan ekonomi, terutama di bidang perikanan dan kelautan. Tim TV One mengabarkan. Masih mengenai pagar laut yang viral, pemirsa Dirjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan KKP mengungkap alasan adanya indikasi penyalahgunaan ruang laut terkait pembangunan pagar bambu di perairan Bekasi, Jawa Barat. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan pun menegaskan bahwa aktivitas yang diminta KKP untuk dihentikan adalah kegiatan restorasi lahan. Dari KKP, kami sudah menyurat kegiatan ini di tanggal 19 Desember. Ya, 19 Desember kami sudah menyurat untuk menghentikan kegiatannya pemagaran tadi dengan ada dampingnya. Nah, kenapa dihentikan? Karena itu wilayah laut masih yang diuruk tadi dan tidak ada PKKPR-nya, PKKPRL, laut. Ya, ini kan masih wilayah laut di situ tuh tadi. Gitu. Jadi dari KKP, dari kacamata KKP, karena tidak ada PKKPRL-nya. Ya. Terkait dengan dokumen lain yang ada di mereka, nanti selanjutnya akan kami rapatkan bersama. Antara Pemda, kemudian mungkin dari perusahaannya, Pak Kadis akan menjelaskan dari mana. Nanti akan kita rapatkan bersama, duduk bersama, termasuk dengan instansi terkait pada bulan Desember kemarin. Dan diminta untuk menghentikan kegiatan. Jadi yang dihentikan itu adalah kegiatan ini, ya, restorasi atau rekonstruksi lahan ini, itu yang dihentikan, karena tidak memiliki KKPR lautnya, ya. Pemirsa, Ketua MPR sekaligus Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani menyatakan bahwa Presiden Prabowo Subianto memerintahkan agar pagar sepanjang 30 km di perairan Kabupaten Tangerang, Banten dicabut. Presiden Prabowo juga menginstruksikan agar pembangunan pagar laut diusut tuntas. Sudah, beliau sudah setuju pagar laut, pertama itu disegel, kemudian yang kedua beliau perintahkan untuk dicabut kan, gitu, usut begitu. Gitu. Nah. Apakah akan ada evaluasi untuk saya tidak sampai di situ pengetahuan saya. Saya Ketua MPR. Pemirsa, kami harus jeda terlebih dahulu. Usai jeda kami kembali dengan informasi lain untuk Anda sesaat lagi.